Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulta Salsabella dengan NIM A1C024058 dari kelas 4B Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini di sini saya akan memaparkan 5 topik materi yang telah dibahas di kelas sebelumnya nih. Nah, di sini dosen pengampu saya Ibu Catur Wulandari. Nah, langsung saja pada topik yang pertama. Di sini saya akan membahas kedudukan bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu bahasa Indonesia itu ditetapkan pada tanggal berapa sih? Nah, di sini bahasa Indonesia ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda nih. Nah, kedudukan bahasa Indonesia itu adalah posisi atau peran bahasa Indonesia dalam kehidupan masyarakat dan negara. Nah, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu ada sebagai bahasa nasional dan ada sebagai bahasa negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua itu sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga ada sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan yang keempat itu sebagai alat komunikasi antar daerah. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini, masyarakat dari berbagai daerah berkomunikasi dengan mudah. Nah, lanjut. Topik kedua, di sini saya membahas ragam bahasa Indonesia. Nah, ragam bahasa Indonesia adalah variasi atau macam penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan situasi, tempat, dan penutur. Nah, ragam bahasa muncul karena beberapa penyebab. Nah, diantaranya yang pertama itu perbedaan daerah, yang kedua itu perbedaan kelompok sosial, yang ketiga itu perbedaan situasi komunikasi, dan yang keempat itu perbedaan tujuan berbicara. Nah, karena faktor-faktor tersebut, bahasa dapat digunakan dengan cara yang berbeda sesuai dengan kondisi. Topik yang ketiga. Nah, di sini saya membahas sikap bahasa. Sikap bahasa adalah sikap atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa. Nah, sikap bahasa memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada kognitif, yaitu pengetahuan atau pemahaman tentang bahasa. Yang kedua itu ada afektif, yaitu perasaan atau sikap terhadap bahasa. Yang ketiga ada konatif, yaitu tindakan atau perilaku dalam menggunakan bahasa. Ketiga komponen ini menunjukkan bagaimana seseorang memahami, merasakan, dan menggunakan bahasa. Lanjut, topik yang keempat. Di sini saya membahas diksi dengan ada dua makna. Yang pertama itu ada denotatif dan ada konotatif. Nah, sebelumnya diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dalam suatu kalimat. Nah, dalam diksi terdapat 2 jenis makna, yang pertama denotatif, yang kedua konotatif. Nah, makna denotatif ini yaitu makna sebenarnya atau makna yang sesuai dengan kamus. Nah, sedangkan makna konotatif ini yaitu makna tambahan atau makna kiasan. Nah, contoh dari kedua makna tersebut, misalnya, tikus itu lari ke dapur, sedangkan tikus yang lain merugikan negara. Nah, artinya yang dimana tikus yang lari ke dapur itu makna denotatif, sedangkan makna konotatifnya itu tikus yang lain merugikan negara. Lanjut, topik yang kelima, yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, biasanya paragraf persuasi ini menggunakan kata seperti mari, ayo, atau sebaiknya. Contoh kalimat persuasi nih, saya contohkan. Misalnya, menjaga kebersihan lingkungan sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dan sehat.
Nah, mungkin itu saja 5 topik pembahasan yang saya bahas. Nah, jika kalian ada yang bingung dan ada yang ingin ditanyakan, langsung saja chat pada kolom komentar. Nah, saya akhiri, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.